Laptop gaming 14 inch kelas mainstream tampaknya menjadi tren baru setelah rilisnya TUF Gaming 14 dan Helios Neo 14. Lalu, ternyata MSI punya satu yang kelihatannya lebih entry level lagi, yaitu MSI Cyborg 14. Dua tahun belakangan kita udah ngulas beberapa varian laptop gaming entry level thin and light andalan MSI yakni Cyborg 15. Meski nggak sekencang seri Katana atau Bravo yang sama-sama entry level, MSI mampu menawarkan sebuah laptop gaming bertenaga Intel seri H dan RTX 4050 atau 4060 low power di segmen belasan juta dalam form factor relatif tipis dan ringan, melanjutkan perjuangan MSI seri GF. Tidak berhenti pada 15 inch, MSI mencoba untuk memberi solusi yang bahkan lebih compact. Cyborg 14 menampakkan diri sebagai saudara Cyborg 15 yang lebih mini. Bodinya campuran antara plastik polimer hitam dan semi-transparan, pengecualian sisi punggung aluminium. Tetapi setelah dilihat lebih dekat, akan ada beberapa perbedaan minor. Contoh rasio layar 16:10 dan tidak adanya numpad. Bobot hanya 1,6 kg yang gak jauh lebih berat dari rata-rata notebook 14 inch standar, tebal nggak nyampe 2 cm. Jadi sejujurnya ini sangat recommended buat yang pingin punya laptop gaming ukuran sachet tanpa bikin dompet jebol. Engsel solid dan sangat mudah dibuka, sayangnya cuma bisa dibuka sekitar 120 derajat. Padahal harusnya nggak sulit kalau mau didesain sampai 180 derajat. Plus poinnya, exhaust sama sekali tidak terganggu. Oh iya, kesannya MSI juga udah mulai tobat ngasih panel IPS yang belum 100% sRGB di segmen entry level. Beda sama Cyborg 15 yang masih punya banyak SKU 60% sRGB, semua SKU Cyborg 14 yang ada di Indo sekarang udah 100% sRGB dan ekstra terang. Rasio 16:10 pula yang membuatnya superior dibanding layar-layar yang disematkan di Katana dan Bravo series. Jadi aman lah soal visual. Kamera sebatas 720p standar, lalu percolokan ada di 3 sisi. Mulai dari kanan ada USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 support DP namun nggak bisa ngecas, HDMI 2.1 dan charging port. Di belakang kiri ternyata ada LAN port nyempil. Terakhir ada slot gembok, satu lagi USB-A 3.2 Gen 1, serta combo audio jack di kiri. Selayaknya mayoritas laptop gaming entry level, Cyborg 14 tersedia dalam 2 SKU di Indonesia saat ini. Yang kita pegang berisi Intel Core i7 13620H 10 core 16 thread, ditemani RTX 4060 extra low power 45 watt. Ada juga yang pakai Core i5 13420H 8 core 12 thread serta RTX 4050 45 watt juga. Meski ini laptop kecil, untungnya ada RAM dual channel DDR5, 16GB nya upgradable. Namun hanya ada sekeping SSD NVMe Gen 4 512GB tanpa tambahan slot NVMe. Karena ini laptop compact dan ramah kantong, jelas kita nggak bisa expect performa hardware top notch. Performa Core i7 versi sunat ini usable untuk kebutuhan rendering dan gaming normal, lebih kenceng dari rata-rata ultrabook. Tapi jelas nggak didesain buat ngacir di atas kerjaan yang benar-benar berat. Selama aplikasinya punya akselerasi GPU, ya laptop ini punya performa produktivitas yang bisa dimanfaatkan dibanding laptop normal seukurannya. Bicara soal sang RTX 4068GB, sekali lagi nih powernya mentok di 45 watt. Jadi jangan heran ketika di benchmark dan game performanya cenderung setara RTX 4050. Kalau sebelumnya pakai laptop RTX 3060 ya jelas nggak masuk akal update ke sini. Tapi mantep kok kalau kalian mau upgrade dari GTX 1960 Ti atau RTX 3050 Ti, terlebih berkat VRAM 8GB yang lapang. Tanpa dicolok bisa jalanin Cyberpunk dan Zenless Zone Zero, setting mentok bisa diandelin meski nggak maksimal. Dengan combine power GPU plus CPU mentok di sekitaran 100 watt, MSI cukup nekat ya untuk tetap menggunakan sistem cooling single fan dual heatsink yang pastinya pas-pasan buat dinginin kedua chip, asalkan berhasil motong budget dan bobot. Nggak heran di bagian tengah bisa panas banget sampai 46 derajat Celcius lebih, dengan catatan area WASD nggak nyampe 40 derajat karena posisi kipas di situ. Karena kipas ini kerja keras sendiri, pastinya bunyi kipas relatif kencang. Selain performa, apalagi kah yang harus dikorbanin MSI demi harga terjangkau? Pertama, keyboard jadi nggak RGB, cuma ada backlit warna biru, terus kehilangan numpad. Tombol Copilot ada, sisanya layout standar MSI dengan tombol power di ujung kanan atas keyboard. Touchpad ukuran normal, speaker kualitas standar, ya tipikal laptop gaming belasan juta. Andai bisa nambahin satu fitur, maunya ada charging USB-C yang make sense banget buat laptop compact gini, apalagi kebutuhan powernya tercukupi oleh adapter 120 watt. Daya tahan baterai adalah di sekitaran 5 jam playback video pada mode hybrid.
Di saat pasar laptop gaming belasan juta telah oversaturasi oleh ukuran layar 15 dan 16 inch, sedangkan yang ukuran 14 inch rata-rata malah di atas 20 jutaan, MSI datang di saat yang tepat dalam menghadirkan Cyborg 14 yang bisa dibilang laptop RTX ukuran sachet, baik dari segi wujud maupun harga. Even versi 4050-nya bisa jadi penyelamat siapapun yang butuh laptop compact bertenaga RTX, tapi nggak mau spend banyak uang untuk beli sejenis Acer Swift X 2024, nunggu TUF Gaming A14 yang belum rilis di Indo, atau repot-repot hunting barang second. Selama nggak dipakai kerja keras layaknya PC atau laptop gede, kami yakin sebagian besar user mahasiswa DKV, content creator, dan gamer casual akan terpuaskan oleh solusi menarik dari MSI yang satu ini. Akan menarik jika kompetitor semacam Acer Nitro 14 atau Log 14 bisa ikut bersaing di pasar Indonesia dalam waktu dekat. Sekian dulu dari kami, jangan lupa mendang-mending, gue Mike, stay safe, stay healthy.